Video ini merupakan lanjutan dari video manual calibration SWOT Plus Part 11A. Untuk lebih jelasnya, tonton juga video sebelumnya. Selamat menonton! Lanjut kita ke step selanjutnya. Kita ke window SWOT Plus Editor. Kita kembali ke Edit SWOT Plus Input. Lalu kita pilih Change. Lalu ke Hard Calibration. Nah, di sini kita klik Create New Record. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana di sini kita bisa pilih parameter yang akan kita kalibrasi. Di sini kita akan memilih parameter yang akan kita kalibrasi, yaitu CN2 atau Curve Number. Lalu di sini tipe perubahannya, di sini kita bisa memilih perubahan yang kita lakukan berdasarkan jumlah atau berdasarkan persen. Nah, di sini kita akan menggunakan perubahannya berdasarkan persen. Lalu nilai perubahannya di sini kita bisa isi bebas, tapi di sini kita akan coba isi menjadi 10. Lalu kita klik Save Change. Nah, nanti ketika kita sudah menyimpan perubahan yang kita lakukan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih objek yang akan kita kalibrasi. Misalkan kita akan memilih HRU 01 atau HRU berapa yang akan kita kalibrasi. Namun, ketika kita tidak memilih objek yang akan kita kalibrasi, artinya kita akan mengkalibrasi semua objek yang ada di sini. Lalu kita klik Save Change. Nah, ketika sudah muncul tulisan Change Save, berarti perubahan yang kita lakukan sudah tersimpan. Lalu kita klik Back. Kita klik Back. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar. Lalu kita kembali ke folder text in out. Dan sekarang kita akan buka file.cio. Kita buka file.cio. Nah, file CIO akan berisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu sekarang kita coba perhatikan pada bagian change. Nah, pada bagian print.prt change tertulis 0. Dan kita close. Kita kembali ke Windows SWOT Plus Editor. Kita ke Write Input Files. Kita klik Save and Write Files. Dan Start Writing Files. Nah, setelah selesai akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kita kembali ke folder text in out. Dan sekarang kita buka lagi file.cio. Sekarang kita perhatikan kembali pada bagian change. Nah, pada bagian print.prt awalnya tertulis 0 dan sekarang sudah tertulis calibration.cal. Sekarang kita close. Lalu kita coba buka file calibration.cal. Nah, file calibration.cal berisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pada calibration.cal terdapat angka 1 yang artinya terdapat satu parameter yang akan dikalibrasi. Lalu kita close. Sekarang kita coba buka kembali file print.prt. Kita lakukan hal yang sama, di mana CSV out-nya kita ganti menjadi Y.
lalu kita simpan dengan Ctrl S, lalu kita close. Setelah itu, kita kembali lagi ke Windows SWOT Plus Editor. Kita klik Run the Model, dan klik Run SWOT Plus. Nah, sekarang kita tunggu dulu proses running dari model SWOT Plus kita. Nah, ketika sudah muncul tulisan execution successfully complete, artinya proses running model SWOT Plus kita telah berhasil. Dan sekarang kita bisa close window running-nya. Kita klik close. Lalu sekarang kita kembali ke folder text in out. Dan sekarang kita akan buka file CSV dari channel harian atau channel SDD. Nah, ini merupakan isi dari file CSV channel _SD_day atau channel harian yang telah kita lakukan kalibrasi. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu karena data yang kita perlukan adalah data flow out, maka data lain yang tidak kita perlukan akan kita hapus untuk mempermudah pengerjaan. Jadi kita blok terlebih dahulu semua datanya, kecuali data flow out. Kita delete atau kita hapus. Nah, setelah kita menghapus semua data yang tidak kita perlukan, sekarang kita akan melakukan filtering. Kita klik sort and filter, lalu kita pilih filter. Setelah itu kita klik bagian name channel-nya. Kita uncheck dulu semuanya. Nah, di sini kita akan memilih channel 7. di mana channel 7 merupakan channel dari outlet das Cikeruh kita. Kita oke. Nah, setelah kita lakukan filtering, kita akan copy data flow out ke file Excel yang sama dengan file Excel yang berisi data sebelum kita lakukan kalibrasi. Oke, kita copy ke file Excel yang sama dengan data sebelum kalibrasi. Sekarang kita paste. Nah, setelah itu kita bisa hapus tulisan flow out. Begitupun kita juga bisa hapus satuannya. Sekarang kita coba naikkan datanya supaya sama dengan data sebelum kalibrasi. Nah, sekarang kita bisa lihat terjadi perubahan pada grafiknya. Kita bisa lihat hasil overlay dari data sebelum kalibrasi dengan data setelah kalibrasi, di mana jika kita lihat grafiknya, tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari grafiknya. Kita bisa lihat hal ini disebabkan karena perbedaan nilai dari setelah dilakukan kalibrasi dan sebelum kalibrasi perbedaannya sangat kecil. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Nah, di sini kita juga bisa lihat secara umum setelah dilakukan kalibrasi terdapat beberapa data yang mengalami kenaikan dan ada beberapa data pula yang mengalami penurunan. Misalkan saja pada tanggal 1 Januari 1982, sebelum dilakukan kalibrasi, nilai flow out atau debitnya adalah 22,2, namun setelah kita lakukan kalibrasi, nilai flow out-nya menjadi turun, yaitu 20,7. Namun tidak semua data mengalami penurunan setelah kita lakukan kalibrasi. Ada beberapa data yang setelah kita lakukan kalibrasi akan mengalami kenaikan.
Misalnya saja, kita bisa lihat pada tanggal 2 Januari 1982. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum kalibrasi, nilai flow out-nya adalah 89. Namun setelah kita lakukan kalibrasi, nilai flow out-nya menjadi naik yaitu 106. Dan begitupun dengan data yang lain. Ada beberapa data yang mengalami kenaikan, dan ada pula beberapa data yang mengalami penurunan setelah dilakukan kalibrasi. Nah, demikianlah langkah-langkah yang kita lakukan untuk manual calibration pada model SWOT. Semoga membantu.